Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk bertemu kajian kita walaupun secara daring, secara online, walillahil hamdu wal minnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang setia, selalu istiqamah di atas jalannya, di atas siratal mustaqim, dan melindungi kita dari segala jalan-jalan yang menyimpang, dari jalannya orang-orang yang dimurkai dan juga jalannya orang-orang yang tersesat. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam ini, ya malam Diana ya, antum mungkin pagi atau siang, barakallahu fikum, kita akan mencoba mentadaburi salah satu ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, ayat 39. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Di surat Maryam ayat 39. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu perintah juga bagi kita semuanya. Peringatkanlah mereka dengan hari penyesalan, yaumal hasr. Idz qudiyal amr, ketika segala urusan telah ditetapkan, telah diputuskan. Wa hum fi ghaflah, namun mereka di dalam keadaan lalai. Wa hum la yu'minun, dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada hari akhir dan yang lain. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan tentang hari penyesalan, hari kiamat, yang penyesalan, tidak ada penyesalan yang lebih dahsyat ketimbang penyesalan pada hari kiamat. Penyesalan apa yang lebih dahsyat? Melebihi ketika seseorang menyadari bahwa realita kehidupan yang dia kejar-kejar, dia cita-citakan, dia cari, dia kumpulkan, ternyata bukanlah sebuah realita, bukanlah sebuah kenyataan. Namun kenyataan yang sejatinya adalah kenyataan kehidupan akhirat. Penyesalan apa yang lebih dahsyat melebihi ketika seseorang ternyata semua yang dia kumpulkan, dia tinggalkan. Dan tidak cukup sampai di sana. Semua yang dia tinggalkan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mempertanggungjawabkan tiap rupiah, tiap apapun yang dia kumpulkan dari hartanya. Penyesalan apa yang lebih dahsyat? Melebihi ketika terlepas dari dirinya ridha Allah Subhanahu wa taala, surganya, dan malah sebaliknya dia berhak untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala, dan naudzubillah bahkan sampai orang-orang kafir misalnya dia menyesal di dalam api neraka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ditambah lagi penyesalan itu tidak ada cara, tidak ada peluang untuk mereka memperbaiki diri, mengulang kehidupan dunia. Mereka sama sekali kehilangan segala harapan. Jika penyesalan itu di kehidupan dunia, ikhwatal iman, penyesalan karena salah langkah, salah pilih jurusan kuliah misalnya, penyesalan salah pilih profesi pekerjaan, bahkan salah pilih pasangan bahkan sekalipun misalnya, penyesalan itu masih bisa diperbaiki. Masih bisa bagaimana kita mencoba untuk memperbaikinya, membuat segala kesalahan itu kita perbaiki. Namun penyesalan pada yaumul akhir, pada hari kiamat, penyesalan yang mereka tidak sama sekali tidak bisa kembali kepada kehidupan dunia, ini adalah lebih mengerikan lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Sampaikan wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang merugi adalah mereka-mereka yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ketahuilah, itu adalah kerugian yang sangat nyata.
Bukan dirinya saja yang rugi, namun juga dia merugikan keluarganya. Kenapa demikian? Ketika dia menanamkan dalam dirinya, menanamkan kepada keluarganya, orientasinya murni 100% dunia, dan dia lupa bahwa dunia ini adalah pijakan menuju akhirat. Bahwa segala effort yang kita lakukan di kehidupan dunia adalah untuk menata kehidupan kita kelak di kehidupan akhirat. Bahwa dunia bukanlah segala-galanya. Bukanlah segala-galanya yang harus dikejar. Bukanlah tujuan utama. Dunia itu diraih, diperoleh, dikejar sebagai batu pijakan, sebagai sarana untuk kita semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mereka-mereka yang tidak menyadari akan hal ini, mereka menjadikan dunia sebagai tujuan. Mereka mengejar dunia sampai mati-matian, bahkan mati untuk sesuatu yang tidak dibawa mati. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Akibatnya dia rugi. Orientasi salah yang telah dia tanamkan untuk keluarganya merugikan keluarganya juga. Maka Allah mengingatkan di dalam ayat ini, surat Az-Zumar ayat 15, orang yang merugi, yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Abbas ketika menyebutkan tentang Yaumul Hasrah, hari penyesalan, beliau mengatakan bahwa ini di antara nama-nama dari nama-nama hari kiamat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dengan ini sebagai peringatan bagi para hambanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ketika beliau membaca ayat ini, surat Maryam ini, wa anzirhum yaumal hasrah, dan peringatkanlah kepada mereka tentang hari penyesalan. Beliau mengatakan maksud firman Allah adalah hari kiamat. Kemudian beliau mengingatkan kita semuanya sambil membaca firman Allah di surat Az-Zumar ayat 56. Taqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai suatu jiwa nanti seseorang mengatakan, aduh menyesalnya diriku. Alangkah menyesalnya diriku terhadap sesuatu yang aku lewatkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh aku dahulu termasuk orang yang mengolok-olok. Dia menyesal, tapi penyesalan apalah artinya ketika dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ingatkan di ayat ini, wa anzirhum yaumal hasrati idz qudiyal amr. Ketika segala keputusan telah diselesaikan, ditetapkan, hisab telah ditegakkan, sehingga penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Setelah itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, wa hum fi ghaflah. Sedangkan orang-orang yang kamu beri peringatan itu, mereka berada di dalam kelalaian. Lalai di dalam kehidupan dunia dengan segala syahwatnya, dengan segala kenikmatannya, dengan segala pekerjaan dan kesibukannya dengan dunia. Mereka lupa akan hari penyesalan ini. Wa hum la yu'minun. Ditambah lagi mereka tidak beriman. Tidak percaya bahwa manusia yang mati akan dibangkitkan setelah kematiannya. Bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Bahwa segala kebaikan dan keburukan akan diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan kelak pada yaumul akhir. Dan ikhwatal iman. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir adalah bagian dari bukti kebenaran akan agama Allah. Karena kita melihat di dalam kehidupan dunia, tidak semua orang baik, hidupnya baik nasibnya. Tidak semua orang jahat merasakan akibat dari perbuatan kejahatannya di kehidupan dunia. Terkadang orang yang baik terpuruk terus hidupnya. Terkadang orang baik sial terus hidupnya. Terkadang orang buruk untung terus hidupnya. Baik terus hidupnya di depan manusia yang lainnya. Karena memang dunia tempatnya ujian. Dunia bukan tempatnya penghisaban dan amal. Penghisaban dan jaza. Dunia adalah tempatnya amal, bukan tempatnya penghisaban. Dihisab oleh Allah atau diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, beriman kepada hari akhir. Karena di hari akhir itu, di sanalah semua manusia dibalas oleh Allah. Yang baik, dia akan mendapatkan akibat dari kebaikan. Dia akan mendapatkan kenikmatan yang kekal dan abadi. Yang jahat, dia akan menanggung segala akibat dari kejahatan dan keburukannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang beramal suatu kebaikan, sekecil semut sekalipun, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang berbuat suatu kejahatan, sekecil semut sekalipun, dia pun akan melihatnya.
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuja'u bil mauti yaumal qiyamati ka'annahu kabsyun amlah." Didatangkan kematian nanti pada hari kiamat dan Allah wujudkan kematian itu seperti seekor domba. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Kemudian diletakkanlah domba itu di antara surga dan neraka. Fayuqalu ya ahlal jannati hal ta'rifuna hadza. Kemudian ada panggilan, wahai penghuni surga, apakah kamu mengenali ini? Maka fayashra'ibuna wa yanzuruna wa yaqulun. Maka kemudian penghuni surga pun menengok, melihat. Mereka ingin tahu apa yang ditunjukkan kepadanya. Wa yaqulun, dan mereka pun berkata, "Na'am, hadzal maut." Ya, kami tahu ya Allah, ini adalah kematian. Kemudian disampaikan juga ya ahlan nar hal ta'rifuna hadza, wahai penghuni neraka, tahukah kamu dengan siapakah ini atau siapakah dia? Fayashra'ibuna wa yanzuruna wa yaqulun, maka mereka pun menengok dan melihat dan kemudian mereka mengucapkan, "Na'am hadzal maut." Benar, ini adalah kematian. Maka kemudian diperintahkan agar domba itu disembelih. Agar domba itu disembelih. Kemudian disampaikan ya ahlal jannah, wahai penghuni surga, khuludun la maut. Wa ya ahlan nar, khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, yang ada adalah kekekalan. Tidak ada kematian lagi. Wahai penghuni neraka, yang ada adalah kekekalan dan tidak ada kematian lagi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyampaikan hadis ini, beliau membacakan firman Allah di surat Maryam ayat 39 ini. Wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Peringatkanlah mereka dengan hari penyesalan ketika segala perkara diselesaikan keputusannya dan mereka dalam keadaan lalai di dunia dan mereka tidak beriman. Sambil Nabi menunjuk ke dunia ini. Dalam riwayat juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyampaikan fayazdadu ahlul jannati faraha ila farahihim wa yazdadu ahlun nari huznan ila huznihim. Maka apa yang disampaikan itu, matinya kematian, al-maut, setelah dimatikan, penghuni surga kekal selama-lamanya, tidak ada perubahan bagi nasib mereka. Mereka tetap di dalam nikmat dan kekal abadi di sana. Menambah kebahagiaan penghuni surga. Mereka bahagia dengan segala nikmat itu, dengan dimatikannya kematian, membuat kehidupan mereka semakin kekal dan abadi. Membuat mereka semakin bahagia. Mereka menyadari bahwa kehidupan yang mereka jalani di surga adalah khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Namun sebaliknya bagi penghuni neraka, akan semakin bertambah kesedihan di dalam kesedihan mereka. Menambah kesedihan di dalam kesedihan mereka. Mereka sudah sedih di dalam penderitaan azab, di dalam api neraka. Namun tidak cukup sampai di situ. Ternyata realita dan kenyataan mereka tidak akan mati sehingga mereka akan istirahat walaupun dengan kematian. Dari azab api neraka itu pun tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semakin menyesal. Mereka semakin sedih. Mereka semakin terpuruk nasibnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini banyak memberikan hikmah dan pelajaran kepada kita semua. Yang diantaranya disebut hari penyesalan. Karena pada hari itu orang-orang kafir akan menyesal karena kekafirannya. Orang-orang zalim akan menyesal karena kezalimannya. Orang-orang yang menunda-nunda beramal akan menyesal karena penundaan-penundaannya. Namun penyesalan itu apalah artinya? Dan hari penyesalan ini, ikhwatal iman, semua permohonan, permintaan maaf, afwan, mohon maaf saya, I'm sorry, dan lain sebagainya, itu semuanya tidak ada nilai dan manfaatnya. Allah berfirman di surat Ghafir ayat 52. Yauma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum walahumul la'natu walahum su'ud dar. Pada hari itu orang-orang zalim tidak akan ada manfaat semua permohonan maaf mereka.
Permintaan maaf mereka tidak ada manfaatnya. Dan bagi mereka laknat. Dan bagi mereka tempat tinggal yang sangat buruk. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Permohonan maaf itu akan bernilai ketika masih hidup. Namun ketika mereka pulang, tidak ada manfaat dan nilai. Itulah kenapa syariat ini mengajarkan kepada kita agar kita saling memaafkan. Mengajarkan kita untuk saling meminta maaf. Karena ketika kita dituntut untuk menyelesaikan masalah kita dengan seseorang, nanti di sana, ketika tidak ada dinar dan dirham, tidak ada harta, tidak ada materi, tidak ada apapun, yang ada hanyalah hasanat wa sayyiat, hanyalah pahala dan dosa, maka penyesalan itu akan lebih terpuruk lagi pada saat itu. Ikhwatal iman, orang-orang zalim, mereka akan menggigit jari jemari mereka karena penyesalan yang luar biasa. Di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai 29, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula." Nanti kamu akan melihat nanti bagaimana orang-orang yang zalim itu menggigit jari jemari mereka. Dan mereka mengatakan, menyesalnya diriku. Kenapa aku tidak mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Menyesalnya diriku, adalah alangkah ruginya aku. Kenapa dahulu aku, andai kata dahulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai temanku. Dia menyesali pertemanan-pertemanan yang pernah dia jalani di kehidupan dunia. Dia sambil mengatakan, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Dia telah menyesatkanku dari kebenaran, menyesatkanku dari peringatan setelah peringatan itu telah sampai kepada aku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan syaitan itu memang tukang tipu kepada manusia. Syaitan itu menipu manusia. Ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kunci-kunci jawaban terhadap masalah-masalah yang bakal kita hadapi. Realita-realita, fenomena-fenomena yang belum kita hadapi, Allah ceritakan, Allah sampaikan kepada kita. Supaya kita tidak termasuk di antara mereka-mereka yang menyesal. Supaya kita tidak termasuk di antara mereka-mereka yang mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Jangan sampai menyesal yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Al-An'am ayat 31. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطت فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. Sungguh telah merugi mereka-mereka yang mendustakan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika datang kepada mereka hari kiamat, tiba-tiba kiamat datang kepada mereka. Mereka mengatakan, aduh, menyesalnya diriku. Sangat menyesalnya diriku terhadap apa yang telah aku lewatkan di kehidupan dunia. Apa yang semestinya aku kumpulkan di kehidupan dunia, namun dia tidak melakukan itu semuanya. Dan sebaliknya, wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Mereka memikul dosa-dosa mereka di punggung-punggung mereka. Ala sa'ama yazirun. Sungguh sangat buruk beban yang mereka pikul di atas punggung-punggung mereka itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Realita ini pun Allah sampaikan kepada kita. Allah ingatkan kepada kita supaya kita sadar, supaya kita tahu, supaya kita ingat. Jangan sampai kita di antara mereka-mereka yang menyesal. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil di dalam ayat ini, yaitu seorang mukmin jangan menjadi orang yang lalai. Seorang mukmin harus memiliki kesiapan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena malakul maut mereka tidak menunggu kita siap atau tidak. Malakul maut tidak menanti apakah pekerjaan kita sudah sampai kepada ujungnya, apakah kuliah atau sekolah kita sudah selesai. Malakul maut tidak menanti apakah kita sudah bertaubat dari dosa-dosa kita atau tidak. Semuanya tidak menjadi kepedulian dan perhatian dari malakul maut. Malakul maut ketika sudah waktunya memanggil seseorang atas perintah Allah, dia akan mengambilnya. Namun seorang mukmin
Mereka menyadari anytime, tiap saat, sewaktu-waktu dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi misi hidupnya menunggu masa itu. Menunggu masa kapan dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan di surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan hendaklah setiap jiwa menyadari, melihat apa yang telah dia sajikan untuk kehidupan besok. Maqaddamat lighad, apa yang telah dia sajikan, yang dia simpan untuk nanti di kehidupan besok, di kehidupan akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan terutama bagi orang-orang yang beriman, yang mereka ini senantiasa bukan sekedar menunggu. Orang-orang yang beriman, mereka menyadari bahwa tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang mesti kita jalani untuk mengumpulkan kebaikan dan kebaikan yang nantinya kita akan syukuri ketika kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman mengharap berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang beriman yang tulus dan benar cintanya kepada Allah. Karena bukti cinta adalah adanya rindu yang ada di dalam hati seorang yang beriman. Merindukan yang dicintainya, merindukan Allah Subhanahu wa taala. Dan berharap, menanti. Bukan berharap dalam konteks doa, tapi berharap dalam konteks melakukan kebajikan-kebajikan dan kebaikan-kebaikan. Melakukan hal-hal baik, meninggalkan dosa, bertaubat kepada Allah dari dosa dan maksiat, segera menyelesaikan urusan dengan manusia, supaya bebannya ketika menghadap Allah ringan. Tidak ada beban. Dia berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh gembira. Allah berfirman di surat Al-Ankabut ayat 5. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang berharap berjumpa Allah, sesungguhnya ajalnya Allah pasti datang. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ayat ini bukan ancaman tapi hiburan. Hiburan bagi mereka-mereka yang berharap berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Hiburan bagi mereka-mereka yang cinta kepada Allah. Karena cinta akan berbuah rindu, ikhwatal iman. Itulah yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdoa, beliau meminta, memohon kepada Allah. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik wa ladzatan nazari ila wajhik fi ghairi dharra'a mudirratin wa fitnatin mudillah. Aku meminta kepadamu ya Allah perasaan rindu berjumpa denganmu. Aku meminta kepadamu ya Allah nikmatnya melihat wajahmu. Ini semua ungkapan-ungkapan cinta. Karena orang yang mencintai memiliki rasa rindu. Orang yang mencintai berharap untuk melihat kepada yang dicintainya. Nikmatnya melihat wajahmu ya Allah. Tanpa ada fitnah yang menyesatkan atau gangguan yang mengganggu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam ayat ini, barang siapa yang berharap berjumpa Allah, sesungguhnya ajalnya Allah pasti tiba. Momen ketemu itu akan datang. Jangan tergesa-gesa. Wa huwas samiul alim. Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga di antara pelajaran tentang hari penyesalan, bahwa nanti pada hari penyesalan itu kita akan melihat, semoga Allah jauhkan kita dari semua penderitaan di hari penyesalan itu. Namun kita akan melihat bagaimana orang-orang kafir, mereka akan melihat perbandingan hidup mereka di dunia dengan penantian mereka di padang mahsyar, bahwa hidup mereka di dunia hanyalah sekejap saja. Hanya sangat sekejap. Di surat Yunus ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar." Ketika Allah mengumpulkan mereka, ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar, mereka kemudian mengira bahwa seakan-akan hidup mereka hanya sejenak saja di waktu siang.
Hanya sebentar saja dari waktu siang. Memang ikhwatal iman, memang saudaraku fillah. Bagaimana bisa kita bandingkan kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat? Bagaimana bisa kita bandingkan dengan kehidupan di padang mahsyar yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ukuran hari itu seperti 50.000 tahun di kehidupan dunia. Seperti 50.000 tahun. Kita menanti di padang mahsyar 50.000 tahun. Masa penantian di padang mahsyar yang selama itu. Bagaimana kita ukur dengan kehidupan kita di dunia? Anggap Anda hidup 100 tahun. 100 tahun dengan 50.000 tahunnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Mereka akan menduga, mengira bahwa hidup mereka di dunia cuma sekejap saja. Cuma sebagian dari waktu siang. Tidak lama. Itu hidup mereka yang mereka alami. Sekian puluh tahun yang mereka jalani, yang kita jalani, ikhwatal iman, dibandingkan dengan satu hari itu, tidak ada nilainya sama sekali. Allahul musta'an. Bagaimana tidak menyesal? Ketika dia mengira dia telah menumpuk, telah berbuat, ternyata semua perbuatannya sia-sia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga bahkan di dalam surat An-Nazi'at ayat 46 Allah mengingatkan ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan ketika mereka nanti melihat hari kiamat, mereka hidup di dunia itu cuma sejenak saja sampai waktu siang atau bahkan cuma sampai waktu duha. Itu kehidupan dunia yang dirasakan oleh semua manusia yang hidup di kehidupan akhirat kelak. Karena sangat tidak ada nilainya. Antum, kita yang hidup, misalnya Anda yang diberi kehidupan oleh Allah 60 tahun. Karena umat Muhammad SAW rata-rata adalah 60-70 tahunan. Sedikit sekali yang melewati usia 60-70 tahunan ini. Orang yang diberi usia 60 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Kita menyadari bahwa 20 tahun atau sepertiga dari hidup kita, 8 jam per harinya adalah habis untuk tidur. Habis untuk tidur. Ditambah lagi 15 tahun usia awal dari kehidupan kita penuh dengan senda gurau dan sia-sia. Main-main yang tidak jelas. Tersisa sedikit. Kemana kita habiskan yang tersisa sedikit ini? Untuk hal-hal yang bermanfaatkah atau tidak? Untuk hal-hal yang baik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita atau hanya dunia saja yang tidak ada orientasi akhirat di sana? Bagaimana dia tidak akan menyesal ketika dia menyadari masa penantian saja di padang mahsyar adalah 50.000 tahun dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kita akan melihat wal'iyadzubillah di antara realita yang Allah tunjukkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di antara dahsyatnya penyesalan para penghuni neraka, bahwa salah seorang di antara mereka berangan-angan agar bisa menyelamatkan diri mereka dari azab Allah walaupun dengan menebus dengan seluruh harta. Tidak cukup harta, bahkan dengan anak-anak kandungnya. Tidak cukup dengan anak-anak kandungnya, bahkan dia berharap, ya Allah, bagaimana jika engkau saya tebus supaya saya selamat dari azab ini. Saya tebus dengan semua manusia yang ada di muka bumi, ya Allah. Allahul musta'an. Allah ingatkan di dalam surat Al-Ma'arij, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'an thumma yunjih. Dalam surat Al-Ma'arij dari ayat 11 sampai 14. Ketika ditampakkan kepada mereka hari kiamat, maka para pelaku maksiat dan dosa itu berangan-angan, berkeinginan andai kata dia bisa menebus diri mereka dari azab Allah hari itu dengan anak-anaknya, atau dengan istrinya dan saudaranya, atau dengan orang tuanya yang telah memeliharanya, bahkan dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi, agar dia bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apapun yang Anda punya, apapun yang mereka punya pada saat itu, apapun yang mereka miliki, untuk menebus diri mereka, jangankan hal-hal yang remeh. Andai kata mereka memiliki emas seberat bumi, tidak akan diterima dari mereka. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 91.
Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kekafiran, maka tidak akan diterima dari salah seorang di antara mereka, walaupun mereka menebusnya dengan emas seberat bumi. Walaupun mereka menebus diri mereka dengan emas seberat bumi, tidak akan diterima dari mereka. Ulaika lahum adzabun alimun wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka siksa yang pedih dan mereka tidak akan mendapatkan penolong. Ayat ini juga menginspirasi kita, ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Nanti orang kafir yang mati dalam kekafiran, mereka berangan-angan andai kata mereka punya emas seberat bumi, ingin mereka tebus diri mereka untuk dengan itu agar mereka selamat. Ini mengajarkan dan menginspirasi kita bahwa nilai Islam yang ada di dalam dada-dada Anda saat ini lebih berharga ketimbang emas seberat. Nilai Islam yang Anda miliki saat ini lebih berharga ketimbang emas seberat bumi. Jangan pernah digadaikan. Jangan pernah ditukar dengan apapun. Jangan pernah ditukar. Islam ini sangat berharga. Yang nanti orang-orang kafir itu berangan-angan. Andai kata mereka punya emas seberat bumi, mereka akan tebus diri mereka dengan itu semuanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang yang paling ringan siksanya di neraka. Yang paling ringan, bukan yang paling berat atau medium, bukan yang paling ringan. Allah bertanya kepada orang tersebut. Lau kanat lakad dunya wa ma fiha, akunta muftadiyan biha? Andai kata kamu memiliki dunia dan semua isinya, apa kamu mau menebus dirimu dengan semua yang kamu miliki itu? Dunia walaupun dengan semua isinya. Maka orang itu pun mengatakan, benar ya Allah. Aku mau menebus diriku walaupun aku punya dunia dan semua isinya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam alla tusyrik. Wala udkhilaka an-nar fa abaita illa syirk. Tahulah kamu wahai anak Adam, aku sudah minta kepadamu sesuatu yang lebih ringan dari itu semua. Ketika kamu masih di dalam sulbi ayahmu Adam, aku ingatkan kepadamu, jangan kamu berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah, maka aku tidak akan masukkan kamu ke dalam api neraka. Namun kamu enggan, kamu tidak mau, kamu malah memilih untuk berbuat syirik. Kemudian ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bahayanya hari penyesalan untuk mengajarkan kepada kita yang hidup saat ini, jaga Islammu sampai mati. Jaga Islammu sampai mati, sampai kita menghadap Allah. Ayat yang selalu disampaikan oleh para dai dan para ustadz ketika berceramah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Jangan mati kecuali muslim. Jangan mati kecuali iman itu ada di dalam dada kita. Maka dalam kondisi ini kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu, kita sadar bahwa ujian hidup ini sangat banyak, sangat luar biasa. Kita tidak akan selamat kalau sendirian. Anda yang hidup di negara-negara Eropa, di Amerika dan yang lain sebagainya, Anda melihat beragam macam godaan dan fitnah. Namun Anda lihat bagaimana iman itu ada di dalam hati kita, di dalam hati antum semuanya. Anda lihat bagaimana Allah menanamkan fitrah ini, membuat kita cenderung untuk mencari hal-hal yang baik, menghindar dari hal-hal yang buruk, menjauhi segala kesyirikan, kemunkaran, kekufuran, cenderung kepada keimanan. Siapa yang melindungi Anda semuanya?
Apakah karena hebatnya diri Anda? Ataukah karena lemahnya cobaan dan ujian yang ada di luar sana sehingga mereka tidak terlalu bisa mempengaruhi kita? Subhanallah. Jika kita melihat masifnya dan beragamnya ujian dan cobaan dan fitnah, syubhat dan syahwat yang menghujam kehidupan kita, hati kita dan lain sebagainya, seakan-akan kita mengatakan hampir tidak ada manusia yang selamat. Hampir tidak ada manusia yang bakal lolos dari godaan-godaan. Namun Allah Subhanahu wa taala khairun hafidhah wa huwa arhamur rahimin. Allah sebaik-baik penjaga. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap hambanya. Walaupun begitu masifnya beragam godaan ini, namun Allah tanamkan bahwa iman itu jauh lebih nikmat daripada semua godaan. Iman yang ada di dalam dada, nikmatnya beribadah kepada Allah, nikmatnya menyebut namanya, nikmatnya membaca kitab sucinya, nikmatnya mendengarkan azan yang dikumandangkan oleh muadzin, nikmatnya berdiri tegak menghadap kiblat, ruku dan sujud, nikmatnya mengaku taubat terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Tangisan air mata itu bukan lagi air mata yang panas, tapi air mata yang menyejukkan. Bukan hanya menyejukkan wajah kita, tapi bahkan hati yang panas dengan dosa. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka sering-seringlah meminta kepada Allah agar selalu hati ini ditetapkan di atas agamanya. Agar jangan sampai hati ini dibelokkan setelah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, jangan kau belokkan hati ini setelah kau beri hidayah ya Allah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Dan anugerahkanlah rahmat dari sisimu ya Allah. Sesungguhnya engkau Allah zat yang maha memberi anugerah dan karunia. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa sebagaimana juga yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang maha mengarahkan hati, arahkanlah hatiku untuk senantiasa taat kepadamu ya Allah. Karena Allah yang menguasai hidup kita, Allah yang menguasai hati kita, Allah yang menguasai ubun-ubun setiap hamba yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya, sebagaimana yang selalu diucapkan oleh setiap dai dan ustaz di dalam setiap ceramahnya, man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlilhu fala hadiya. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah padanya. Walaupun dia tinggal di dalam kota Makkah atau Madinah sekalipun, jika Allah tidak akan memberikan hidayah kepada seseorang, dia tidak akan mendapatkan hidayah. Walaupun dia tinggal di tempat yang penuh dengan kemaksiatan, kekufuran, kedurhakaan, ateisme, dan yang semisalnya, namun jika Allah memberikan hidayah kepadanya, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini ikhwatan iman, berapa pelajaran dan tadabbur yang bisa kita petik dari ayat wa anzirhum yaumal hasr idz qudiyal amr, dan ingatkanlah mereka tentang hari penyesalan ketika segala urusan telah diputuskan, wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun, dan di saat itu mereka dalam keadaan lalai dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tafakkur dan tadabbur ini mengingatkan kita supaya kita jangan sampai menjadi mereka-mereka yang menyesal. Minimum penyesalan yang kita harapkan bisa jadi adalah penyesalan, ya Allah, kenapa di penghujung kehidupanku baru saya melakukan kebaikan-kebaikan. Ya Allah, andai kata amalku lebih banyak lagi, ya Allah, maka levelku nggak di sini, ya Allah, akan lebih tinggi lagi. Tapi penyesalan bukan berarti penyesalan karena dalam penderitaan dan azab, tapi penyesalan karena reward yang dia rasakan. Semestinya dia bisa melakukan yang lebih baik lagi untuk mendapatkan reward yang jauh lebih hebat ketika dia fokus dan lebih besar
upayanya untuk takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Silahkan jika ada yang ditanyakan dari pembahasan yang disampaikan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan katsiran, barakallahu fikum Ustaz Ali Bawazir Hafizahullah Ta'ala atas penyampaian kajian tadi. Masya Allah banyak banget faedah yang bisa kita dapatkan dari kajian barusan. Seperti itu tadi bahwa kita ini nyatanya masih banyak sekali berbuat kesalahan begitu Ustadz, masih banyak sekali kesalahan, masih banyak sekali melihat kemungkaran di mana-mana. Masya Allah. Salah satunya yang saya pernah dapatkan tuh, maaf Ustadz, ada semacam pesta homoseksual gitu Ustadz di sini Ustadz, di tempat saya. Masya Allah Ustadz. Jadi di tempat saya itu beberapa bulan lalu ada pesta homoseksual, ada pesta homo Ustadz. Jadi orang-orang LGBT itu berkumpul di tempat kami gitu, bahkan sampai menghalangi jalan gitu Ustadz. Bahkan saya pun juga sempat, Masya Allah, itu sangat, buat kami sangat ujian gitu, buat saya pribadi gitu Ustadz. Dan yang berikutnya adalah benar bahwa banyak sekali ujian yang ada di negeri-negeri barat Ustadz, seperti maaf pakaiannya bisa terlihat, bisa kelihatan udelnya, bisa kelihatan auratnya dan segala macam-macamnya Ustadz. Dan mungkin juga yang buat kami lalai Ustadz, kalau secara pribadi gitu bisa dilalai dalam ibadah, amal dan lain-lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua. Amin ya karim. Baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Amin. Semoga Allah maafkan semua salah kita semua yang telah lalu Ustaz. Baik. Ada beberapa pertanyaan Ustaz. Kita akan bacakan terlebih dahulu melalui fitur chat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, jika hisab terjadi di yaumul hisab di akhirat, lantas hal apa yang menyebabkan terjadinya azab di alam kubur? Jazakallahu khairan katsiran dan tertimbun mikum mengaji. Nah, Allah ibarik fi. Azab kubur atau nikmat kubur ini adalah permulaan. Karena kesempatan amal itu adalah ketika kita sampai meninggal dunia. Kesempatan amal hanya ketika kita masih hidup. Setelah wafat, sedikit pun sudah tidak mungkin kita beramal. Mau mengucapkan Allah saja nggak bisa ketika sudah dicabut ruh itu oleh malakul maut. Jasad kita sudah tidak ada ruhnya. Jangankan mengucapkan Allah, mengedipkan mata saja sudah tidak mungkin. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang Allah berikan jika hisab itu adalah pada hari kiamat? Namun bagaimana dengan nikmat dan azab kubur? Nikmat dan azab kubur ini menunjukkan kepada kita bahwa pencatatan amal perbuatan seseorang atau dosanya belum berakhir walaupun dia meninggal dunia. Menunjukkan kepada kita, jika mereka yang orang-orang yang beriman dan memiliki amalan-amalan yang terus mengalir pahala untuknya di kehidupan setelah dia meninggal dunia, maka itu akan terus mengupgrade kualitas imannya. Sehingga terus akan naik. Misalnya dia memiliki ilmu yang bermanfaat, amal sedekah jariah, atau anak yang mendoakannya, maka itu terus akan mengupgrade dirinya. Dan kemudian juga, ketika seseorang itu diazab dengan azab kubur, misalnya azab kubur, ya kalau nikmat jelas sudah, nikmat ini adalah permulaan dia mendapatkan kebaikan yang nantinya akan dia rasakan kebaikannya bertambah setelah kehidupan akhirat, kehidupan setelah kiamat. Namun bagaimana dengan para pelaku dosa? Semua para ulama menjelaskan bahwa azab kubur ini lebih ringan daripada azab akhirat, lebih ringan daripada azab api neraka. Maka seseorang yang diazab di kuburnya itu akan mengurangi kualitas dan nilai azab dia di api neraka, dan bahkan bisa menghabiskan sampai sehabis-habisnya. Ketika habis, maka dia tidak lagi diazab di kuburnya, dan ketika dia di akhirat kelak, maka dia langsung masuk ke dalam surganya Allah karena sudah selesai urusannya ketika diazab di kuburnya. Itu diantara
penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan katsiran Ustadz. Sedikit mengingatkan kepada teman-teman kita semua, teman-teman dari Bumiko Mengaji, insya Allah kita akan mengadakan juga kita juga sedang mengadakan kajian kitab 50 sebab dari siksa kubur bersama guru kita Al-Ustadz Najmi bin Umar Bakar Hafizahullah Ta'ala di setiap pekan terakhir di setiap bulan. Jadi bagi teman-teman yang ingin lanjut, ingin tahu pembahasan mengenai siksa kubur dan juga penyebabnya, langsung saja bisa di follow sosial media kita di Bumiko Mengaji, dan juga insya Allah di pekan kelima, yaitu di tanggal sebentar, tanggalnya yang saya di tanggal 27 bulan ini, hari Ahad, 2 minggu lagi insya Allah kita akan mengadakan kajian bersama guru kita Ustadz Najmi Umar Bakar Hafizahullah Ta'ala. Allah barik fikum. Wa fikum barakallah. Lanjut Ustadz, kita ke pertanyaan selanjutnya, masih dari chat, sebelum nanti kita akan masuk ke sesi raise hand kepada teman-teman semua, yaitu ini. Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya, apabila kita menyembunyikan ilmu agar kita lebih baik dari pesaing berlomba dalam mencari amal, misalnya ilmu keutamaan mengurus orang tua yang renta yang kita sembunyikan dari anak-anak yang lain, karena khawatir kalau mereka paham mereka akan mengambil ortu dari kami. Jazakallahu khairan katsiran. Allah barik fiik. Hal baik jangan disembunyikan, ya, bahwa orang tua, Anda berbuat baik kepada orang tua, di antara kebaikan yang Anda lakukan adalah bagaimana memotivasi saudara-saudara Anda juga berbuat baik yang sama kepada orang tua Anda. Dan ketika Anda yang memberikan motivasi itu, walaupun bukan Anda yang melakukannya, bukan Anda yang berbuat baik kepada orang tua, tapi saudara, tapi Anda yang memberitahu, ada haditsnya loh, ada keutamaan dari Nabi SAW untuk merawat orang tua. Dan bisa jadi dalam titik tertentu kita tidak sanggup membesarkan, tidak sanggup mendidik, tidak sanggup menjaga kedua orang tua kita, atau orang tua kita yang sudah tua. Kita tidak sanggup untuk hal itu. Maka harus dihandle oleh saudara kita. Namun ketika kita menyampaikan hal itu, kita sudah mengingatkannya, kita sudah menyampaikannya, dan kita yang mengingatkan hal ini dengan ayat-ayatnya atau hadis-hadisnya, maka semua kebaikan yang dilakukan oleh saudara kita, Anda dapat pahalanya. Semua kebaikan yang dilakukan oleh saudara Anda dapat pahalanya. Dia merawat orang tua Anda misalnya, Anda tidak merawatnya. Dia berbuat baik, dia hormat, dan yang lain sebagainya. Dan itu semuanya berdasarkan apa yang Anda sampaikan, maka semua kebaikan dia, Anda dapat pahalanya. Tanpa mengurangi pahala saudara Anda tersebut. Maka jangan pernah menyembunyikan kebaikan sekalipun, karena kita tidak pernah tahu siapa yang bisa mengamalkan kebaikan itu. Bisa jadi fungsi kita cuma menyampaikan. Dan ternyata kebaikan itu dilakukan oleh orang lain. Dan kita mendapatkan dampak dari pahalanya, karena kita yang menyampaikan hal-hal baik itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Lanjut kita ke teman-teman kita yang sudah raise hand. Kepada Indonesian Muslim di Denmark, kami persilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan Ustaz. Terkait jadi syukran Ustaz. Jadi mengenai untuk orang yang sudah mulai beranjak tua lah, seperti saya udah hampir 60 tahun, udah mendekati udah bau kuburan Ustaz lah. Jadi dengan saya hidup di Denmark juga Ustaz, udah 15 tahun saya hidup di luar negeri, berbagai negara. Prioritas apa sebenarnya yang harus kita prioritaskan untuk menghapus dosa-dosa selama ini, dan juga untuk amalan-amalan apa yang menjadi bekal paling penting buat kita untuk sebelum terjadinya hari penyesalan Ustaz. Itu saja Ustaz. Jazakumullahu khairan Ustaz. Nama Bapak siapa Pak? Aslam Salimuddin. Allah barik fiik Pak Aslam. Masya Allah. Ada satu surat yang Allah turunkan, yang termasuk surat yang paling terakhir turun di dalam Al-Quran,
yaitu firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab." Jika telah datang pertolongan Allah dan kota Mekah telah dikuasai, dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka banyak-banyaklah kamu bertasbih, memuji Tuhanmu, dan banyak-banyaklah beristighfar, sesungguhnya Dia adalah Maha menerima taubat. Semua para ulama ahli tafsir menyampaikan bahwa surat ini menunjukkan akan dekatnya Rasulullah SAW dengan ajal. Maka Nabi SAW seringkali ketika beliau sedang sendirian atau sedang melakukan suatu aktivitas, beliau mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, maka bertasbihlah, memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Maka bagaimana dia memujinya? Bagaimana kita memuji Allah? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Pernah Ummul Mukminin Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, kamu seringkali mengucapkan kalimat ini, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli." Maka Nabi SAW menyampaikan, ini perintah Allah kepada bahwa perjalananku hampir dekat. Aku hampir dekat dengan ajalku. Maka Allah perintahkan kepadaku agar aku memperbanyak untuk bertasbih dan memohon ampun kepada Allah. Dan nikmatnya kita sebagai seorang muslim, bahwa seorang muslim itu tidak selalu dihantui dan dibayang-bayangi dengan dosa-dosa yang pernah dia lakukan kemarin-kemarin. Asalkan dia orang yang bertaubat kepada Allah. Asalkan dia orang yang bertaubat. Karena seumur hidupnya dia berbuat maksiat, di hembusan-hembusan nafas terakhir sebelum dia nyawanya sampai di kerongkongan. Ketika dia sakit, dia bertaubat kepada Allah, dia beristighfar. Allah terima taubat. Allah ampuni dosa-dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Rahmanur Rahim, At-Tawwabul Ghafur. Maha pengasih dan Maha penyayang. Maha menerima taubat dan Maha pengampun. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama, Pak Aslam adalah banyak-banyak bertasbih dan beristighfar. Banyak-banyak bertasbih dan beristighfar. Kemudian yang kedua, yakini bahwa status Anda, posisi Anda, keberadaan Anda di muka bumi ini adalah unik dan spesifik dan bukanlah untuk hal-hal yang sia-sia. Ada manfaat besar. Dari yang selama ini mungkin Anda berperan sebagai seseorang yang memberikan manfaat besar yang konteksnya lebih kepada duniawi, coba mulai memikirkan bagaimana memberikan manfaat besar untuk yang bersifat akhirat. Entah itu menjadi perantara hidayah bagi saudara Anda yang lain di sana, untuk mengadakan kajian rutin, untuk memasukkan Islam, untuk membuat rumah ibadah, menjadi fasilitator kebaikan, apapun yang bisa Anda lakukan. Karena tidak ada manusia diciptakan, tidak ada misi dan fungsinya. Keberadaan Anda di sana, di Denmark, mungkin ada hikmah besar yang Allah Subhanahu wa taala ingin tunjukkan melalui Anda. Walillahil hamdu wal minna. Semoga Allah jaga Anda dalam kebaikan. Ya Rabbana ya Karim. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Alhamdulillah. Jawabnya Pak Aslam ya. Jazakallahu khairan katsiran. Pak Aslam, silahkan lanjut bertanya. Ibu Yuniarti bisa mengaktifkan fitur mikrofonnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Pak Ustadz dengan dengan tema penyesalan ini. Jadi misalnya ada manusia suka melawan ke orang tua selama hidupnya, terus orang tuanya masih hidup, tetapi kita sudah memperingatinya bahwa orang tua itu sudah tua, kan kita harus merawatnya Pak Ustadz sebagai anak. Jadi apabila orang tua itu sudah dipanggil, kan kita pasti sebagai anak pasti ada penyesalannya Pak Ustadz. Itu betul. Bagaimana ya Pak Ustadz kalau menemukan seperti itu? Orang tua masih hidup? Iya, orang tuanya masih hidup, tapi anak itu tidak pernah datang ke orang tua. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Ya, itu anak yang durhaka. Anak yang seperti ini adalah anak yang durhaka. Dia
di antara azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah dosa durhaka kepada orang tua. Yang sebagaimana kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal, bahwa seseorang itu akan dibalas sesuai dengan bagaimana dia berbuat. Kama tadinu tudan, sebagaimana kamu berbuat, seperti itu kamu akan disikapi. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berapa banyak anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya nantinya anak-anak yang berbakti kepada dirinya. Berapa banyak anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan hukum dia sebelum azab di barzakh dan di akhirat dengan anak-anak yang durhaka terhadap dirinya. Ini di antara balasan Allah di kehidupan dunia bagi mereka-mereka yang berbuat dosa, terutama kepada orang tua. Manusia yang paling besar jasanya di dalam kehidupan kita, yang telah melakukan beragam macam kebaikan tanpa pamrih sedikit pun dari kita. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Ya Pak Ustaz, Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz masih ada waktu Lah, berapa? Ustaz? Boleh. Oh, masih itu. Oke, Ustaz. Oke. Bismillah, sudah ada yang masuk juga melalui dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Afwan bertanya, salah satu amalan yang menaungi kelak di yaumil akhir adalah sedekah. Saya sering mengajak teman berinfak lewat WA, status dan IG story, serta laporan juga di sana. Niat saya infak dan membantu saudara kita di Indonesia. Tapi saya khawatir ria iblis selalu membisiki hati saya. Bagaimana caranya agar menjaga hati ini, Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan katsiran. Allah ibarik fi. Kita memang niat ini harus dijaga. Dan tidak ada yang lebih berat bagi diri kita melebihi menjaga niat. Karena ria adalah ingin ketika seseorang berharap amalannya dilihat orang, ditunjuk orang, dipuji oleh orang. Ini akan terus muncul di dalam hati kita walaupun dengan corak dan warna yang beragam dan berubah-ubah. Kita tobat sekarang, kita pangkas, besok akan muncul lagi dengan yang berbeda. Terus demikian, tidak akan berhenti-hentinya kecuali kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara kiatnya adalah berdoa kepada Allah. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Anda bisa membacanya di dalam buku-buku doa dan wirid, atau doa-doa zikir yang lainnya, atau dalam aplikasi apa doanya atau yang lainnya. Doa untuk agar mendapatkan keikhlasan dan dilindungi dari dosa riya dan sum'ah, yaitu doa Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan yang aku sadari, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak aku sadari. Ingat, riya itu bagian dari kesyirikan. Walaupun adalah syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang kita sadari, dan berlindung kepada Allah dari perbuatan syirik yang tidak kita sadari. Allah a'lam bishawab. Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Lanjut lagi, Muhammad bisa mengaktifkan mikrofonnya. Ya, jazakumullahu khairan, host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan atas penjelasan materinya hari ini, Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kemudahan, juga perlindungan buat Ustadz dan keluarga dimanapun berada. Amin. Ustadz, mengenai materi yang tadi Ustadz jelaskan, sepertinya ini banyak sekali kekurangan yang kami rasakan, Ustadz, terutama dalam ibadah, dalam menjaga hati dan amalan. Mohon nasihat dari Ustadz, bagaimana menahan lisan, Ustadz. Walaupun sudah bermajelis ilmu, sudah punya ilmu, tetapi terkadang lisan jatuh pada gibah, Ustadz. Walaupun di awalnya berniat itu tidak bergibah, tetapi pasti aja ada, Ustadz, hal-hal yang rasanya diturutin hawa nafsu sehingga jatuh ke gibah, walaupun mungkin kita tidak menyadarinya. Bagaimana untuk menahan itu, dan bagaimana juga Ustadz menjaga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seringkali lisan kita bilang kita takut akan azab Allah, akan api neraka, tetapi amalan-amalan ibadah kita selalu
tanda kutip sepertinya disepelekan juga Ustadz. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Nah, Allah barik fiik. Nah, yang pertama bagaimana kita mengantisipasi supaya kita tidak terjerumus dalam ghibah. Di antara nasihat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa waktumu, jika kamu tidak memanfaatkan waktumu untuk hal-hal yang baik, maka dia akan mengajakmu untuk melakukan hal-hal yang buruk. Artinya kesempatan, momentum waktu yang kita jalani, kita bisa menghabiskannya untuk misalnya membaca buku, membaca Al-Quran, mendengarkan kajian dan ceramah, menghadiri majelis ilmu, baik online ataupun offline. Banyak hal-hal positif yang bisa kita rencanakan untuk hidup kita dan kita jalani. Atau bisa jadi sebaliknya. Ketika kita tidak memiliki program, perhatikan, beloknya hidup kita dari benar menuju kesalahan-kesalahan, rata-rata adalah ketika kita menjalani suatu momen waktu yang tidak ada planning di sana. Tidak ada perencanaan yang baik. Bahwa kita killing time, menurut kita adalah seperti itu. Padahal pada hakikatnya bukan killing time, killing ourselves. Ya, yang kita bunuh diri kita sendiri. Bukan membunuh waktu. Karena ketika kita menghabiskan waktu begitu saja tanpa kontrol dan menyerumuskan kita ke dalam dosa dan maksiat, ini bukanlah suatu hal yang baik, tapi berakibat sangat buruk bagi diri kita. Nah, itu yang pertama. Bahwa bagaimana kita terus memikirkan tentang waktu kita. Usia ini tidak bisa di-reload, tidak bisa diisi ulang. Beda dengan pulsa, beda dengan yang lainnya. Tapi umur tidak bisa di-reload, tidak bisa diisi ulang. Maka jangan sampai dihabiskan untuk hal-hal yang tidak manfaat. Ketika kita memprediksi bahwa suatu kesempatan atau waktu akan habis dengan kemungkinan-kemungkinan maksiat dan dosa, minta kepada Allah untuk dijauhkan dari hal tersebut dan kemudian waspada, berhati-hati. Ya, berhati-hati. Dan kemudian yang berikutnya adalah menambah ilmu. Ya, karena ilmu ini ada manisnya, ada nikmatnya. Nikmatnya ilmu, ya, itu akan dirasakan bagi mereka para penuntut ilmu. Semua penuntut ilmu menyadari bahwa nikmatnya ilmu ini jauh lebih dari ketimbang apapun yang ada di muka bumi. Ketika kita merasakan para penuntut ilmu, mereka menyebutkan bagaimana mereka happy-nya ketika mereka mendapatkan buku baru. Bahagianya mereka mendengarkan gesekan buku demi kertas, lembar demi lembar. Nikmatnya mereka mendapatkan transferan ilmu yang non-stop dari kitab-kitab para ulama yang mereka kaji. Atau buku-buku bermanfaat yang mereka pelajari. Yang ini semuanya adalah pengisi waktu terbaik yang bisa ditempuh oleh seseorang di kehidupan dunia. Maka Ummu Ammar dan ikhwani wa akhwati fillah yang lainnya, di antara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kedua, menambah ilmu. Kemudian yang ketiga adalah dengan menyadari keburukan-keburukan ghibah. Dengan terus kita menghadirkan di dalam hati kita akan keburukan-keburukan ghibah dunia dan akhirat, insya Allah akan membuat kita semakin berhati-hati dan waspada dari hal tersebut. Ketika kita menyadari bahwa kita sedang mendekati prolog dan potensi untuk masuk ke dalam ghibah, maka kita pun menarik diri, bertaubat kepada Allah karena kita sadar, kita paham akan keburukan-keburukan. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kiat agar kita meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kiat yang disampaikan oleh para ulama. Yang diantaranya adalah menyadari akan besarnya nikmat Allah untuk hidup kita. Dengan menyadari besarnya nikmat Allah akan hidup kita, bahwa apapun yang kita rasakan, yang kita miliki saat ini, usia dan waktu, keberkahan, profesi, harta, pasangan, lingkungan, ya, anak, dan apapun itu adalah semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun yang nikmat yang ada pada dirimu semuanya datangnya dari Allah. Apa menyadari nikmat itu membuat seseorang itu timbul rasa takutnya? Karena dia setidaknya membuat dia memiliki rasa takut dan malu. Kalau dia ini terus berbuat dosa dan maksiat, padahal nikmatnya Allah dia konsumsi. Maka di antara nasihat para ulama, kalau kamu masih terus ingin berbuat maksiat,
Setidaknya punyalah rasa malu kepada Allah. Jangan pakai nikmat Allah. Pakai yang lain. Jangan pakai nikmat Allah. Ini terus mengingatkan kita. Bagaimana kamu bisa memakan nikmat Allah, namun di saat yang bersamaan kamu berbuat maksiat kepadanya. Ketika seekor anjing kita beri makan, anjing itu tidak akan menggigit tuan yang tangan yang memberi makan kepadanya. Bagaimana seorang manusia diberi nikmat, namun dia memanfaatkan nikmat itu untuk maksiat. Kemudian yang kedua, di antara nasihat para ulama adalah kalau sudah nikmat itu semuanya datangnya dari Allah dan kemudian masih bersikukuh seseorang itu untuk terus berbuat dosa dan maksiat, setidaknya buatlah dosa dan maksiat, tapi jangan di tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari tempat lain. Mau di mana? Di langit dan bumi adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita menyadari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, milik Allah segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Mau kemana kita lari? Ya, kita akan balik-baliknya pasti kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita memakan nikmatnya, kita tinggal di tempat tinggal yang diciptakannya, namun kita masih berbuat dosa dan maksiat. Dan tambahan lagi yang terakhir adalah setidaknya kalau sudah sadar nikmat yang Anda terima, yang kita terima ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat tinggal yang kita tempati juga dari Allah Subhanahu wa taala. Namun masih terus ingin berbuat dosa dan maksiat. Tidaknya yang terakhir, jangan sampai berbuat maksiat tapi dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya punya rasa malu, sembunyi. Jangan sampai kelihatan Allah Subhanahu wa taala. Namun mau kemana kita melakukan suatu dosa yang tidak dilihat oleh Allah? Sedangkan Allah ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Maha tahu terhadap pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada manusia. Bagaimana apa yang harus diperbuat? Maka tidak ada cara lain kecuali menanamkan di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari bahwa kita adalah hamba-Nya, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah begitu besarnya kepada kehidupan kita. Allah melihat dosa-dosa yang kita lakukan, namun Allah tidak menyegerakan turunnya azab kepada kita. Allah bahkan menunda. Allah menunggu kapan kita sadar dan taubat. Ini adalah semua akan membuat kita semakin berhati-hati, mensyukuri nikmatnya dan takut akan azabnya. Wallahu a'lamu bishawab. Ya Ustadz, Masya Allah, jazakumullahu khairan Ustadz atas nasihat dan jawabannya. Nah, barakallahu fiik. Iya. Masih ada mau berapa pertanyaan Ustaz? Masya Allah. Aneh-aneh. Ada pertanyaan lagi yang tersisa. Masih ada 3 Ustaz. Masih ada. Bismillah, saya habiskan insya Allah. Boleh. 3 ini. Kita habiskan semua ya. Insya Allah. Boleh. Oh sebentar. Ini 1, 2. Oh iya benar. Ya, benar. 3 pas 3 ini insya Allah. Pas 3. Kita habiskan semua ya insya Allah ya. Bismillah. Mau bertanya Ustadz, apakah yang dimaksud dengan ikhlas? Apakah ikhlas itu ketika melakukan ibadah atau amal apapun karena ingin berjumpa melihat Allah di akhirat atau surga? Yang kedua, bagaimana tahap-tahap belajar ilmu Islam ini? Nampaknya sudah belajar. Bagaimana tahap-tahap belajar sebagai penuntut ilmu? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khair. Ikhlas itu adalah kita mengesampingkan pandangan orang dan hanya peduli terhadap apa yang Allah lihat dari apa yang kita perbuat. Kita kesampingkan apa yang dilihat oleh orang dan kita lebih fokus kepada apa yang Allah lihat dari apa yang kita perbuat. Bagaimana sholat kita, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita menjalani hidup. Karena ikhlas itu bukan hanya momentum sesaat ketika beramal, tapi sebagaimana yang kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidup matiku untuk Allah. Itu ikhlas. Ya, bahwa bukan cuma parsial, tapi hidup dan mati adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhlas. Nah, ketika seorang hidup dan matinya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan menanyakan saya kapan untuk ikhlas, karena anytime, kapanpun dia harus ikhlas, sebelum, sedang, dan sesudah beramal, dia harus ikhlas, dia kudu ikhlas.
Nah, ikhlas itu dia berbuat sebaik-baiknya, apakah itu dilihat orang atau tidak dilihat orang tidak berpengaruh bagi diri. Dia tidak akan menunda-nunda amal karena orang, apalagi membatalkan berbuat amal, berbuat suatu kebaikan karena orang. Itu ikhlas. Nah, ikhlas ini memang tidak mudah, harus dilatih, harus terus dipelajari, harus terus diupayakan. Sampai-sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ikhlas itu seperti lautan yang tidak bertepi, yang terus kita akan mengarungi lautan keikhlasan ini, terus berupaya, berjuang melawan gelombang-gelombang syubhat, gelombang-gelombang riya, ujub, sum'ah, dan yang lainnya. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dalam keikhlasan. Nah, kemudian tahapan di dalam belajar dan menuntut ilmu. Yang paling mendasar, belajar itu adalah mempelajari apa yang wajib yang harus kita jalani di dalam kehidupan. Kita wajib menegakkan tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Anda wajib belajar apa itu tauhid dan apa itu syirik. Supaya memahami tauhid itu apa dan supaya tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena ketidakpahaman akan hal yang mendasar yang pertama ini akan membuat sial terhadap yang lain-lainnya. Dan ketika seseorang terjerumus ke dalam kesyirikan, sehebat apapun amal ibadahnya tidak ada nilainya. Kemudian yang berikutnya setelah tauhid yaitu sholat. Kita diwajibkan sholat. Maka kita wajib mempelajari bagaimana tata cara sholat yang benar. Dan sholat tidak baik kecuali dengan wudhu yang baik, maka kita wajib juga belajar tentang tata cara wudhu yang benar. Jadi intinya, bagaimana tahapan belajar? Yaitu mempelajari sesuatu yang dengan itu, dengan ilmu yang kita pelajari, agama kita menjadi tegak, agama kita menjadi benar. Fondasi dasarnya adalah 3, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Ushulul Tsalatsah, mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bertanya, salah satu ikhtiar kami dalam salat adalah doa dalam saat sujud dan sebelum salam. Apakah doa dalam sujud dengan bahasa Arab diucapkan? Bagaimana dengan doa dalam bahasa Indonesia? Apakah boleh dalam hati jazakallahu khairan katsiran? Jazakallahu khairan. Boleh. Berdoa dengan bahasa Indonesia ketika sujud atau di dalam tasyahud akhir sebelum salam, boleh. Boleh. Berdasarkan fatwa para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beberapa kali ditanya dengan hal ini dan beliau membolehkannya. Boleh. Allah a'lam. Alhamdulillah. Bismillah. Insya Allah ini kita ini terakhir, Masya Allah. Ini cukup meninggal juga nih pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Salat adalah amalan yang pertama kali dihisab. Bagaimana jika seorang anak mendapati orang tuanya yang sudah meninggal tahu bahwa orang tuanya jarang sholat? Anaknya takut orang tuanya binasa di hari akhir. Apakah yang bisa anak itu lakukan untuk orang tuanya? Jazakallahu khairan katsiran barakallahu fikum Ustaz dan teman dan tim panitia. Allah barik fiik. Pertama yang harus Anda lakukan adalah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memang syadidul iqab, sangat pedih azabnya. Tapi Allah Ghafurur Rahim. Ada hikmah besar di balik orang tua Anda yang seperti itu misalnya. Tapi Allah menjadikan anaknya seperti Anda yang mengerti ilmu agama, yang termotivasi untuk belajar agama, yang insya Allah menjaga sholat. Yang kita ini, anak dari orang tua kita, adalah hasil jerih payah mereka. Al-waladu innal walada min kasbi walidayh. Sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya seorang anak hasil jerih payah dari kedua orang tuanya. Maka di antara hikmah besar yang Allah berikan kepada kita, terkadang anak-anak yang saleh punya orang tua tuh orang tua yang kurang saleh. Terkadang orang-orang tua yang saleh punya anak-anak yang kurang saleh, agar nantinya keluarga ini saling berbagi kebaikan dan kebajikan kelak pada hari kiamat dengan syafaat satu dengan yang lainnya. Dan di dunia banyak-banyak memohonkan ampun kepada Allah, beristighfar. Anda sebagai seorang anak,
Sebagaimana Nabi SAW sampaikan, terputus semua amalan orang tua kecuali 3, dan diantaranya adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Jadilah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, yang insya Allah dengan itu akan menghilangkan potensi azab yang antum khawatirkan, dan malah menggantinya dengan keberkahan nikmat yang Allah berikan kepada orang tua antum. Semoga Allah mengampuni orang tua antum. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz. Barakallahu fikum atas materi yang disampaikan pada pagi, siang, sore, atau malam hari ini. Karena kita kebetulan dari Amerika sampai Asia, semuanya Masya Allah mendengarkan. Alhamdulillah. Gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Amerika sampai Australia, Masya Allah, mendengarkan Bumiko mengaji ini, Ustaz. Alhamdulillah. Apakah Ustaz mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan sebagai financial Ustaz? Di antara keberuntungan kita sebagai seorang muslim, ikhwatal iman, yang seringkali kita harus ingat bahwa tidak ada ujian Allah yang tidak Allah berikan jawaban, kunci jawabannya terhadap ujian-ujian. Semua ujian yang akan kita hadapi, yang sedang atau akan kita hadapi, semuanya sudah dikasih kunci jawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Namun yang punya kunci jawab, yang mendapatkan kunci jawaban ini bagi mereka yang mau menghadapkan dirinya, yang mau belajar, yang mau mempelajari Al-Qur'an. Kita satu ayat yang kita coba tadaburi dan tafakuri ini memberikan banyak kunci jawaban untuk kehidupan kita. Antum yang masih kuliah atau yang pernah kuliah menyadari bahwa mustahil seorang dosen memberikan soal tanpa dia memiliki kunci jawaban terhadap soalnya. Demikian pula mustahil Allah memberikan ujian hidup kepada kita. Allah nggak ada kunci jawaban terhadap ujian-ujian hidup kita. Ini adalah bentuk suudzon kepada Allah, berburuk sangka jika mengira bahwa Allah tidak memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh hambanya. Nah, di antara yang ketika kita menyadari akan hal itu, akan menanamkan ke dalam hati kita untuk terus ingin balik kepada Allah. Nah, jika Anda diberikan oleh Allah hati untuk terus ingin balik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu insya Allah tanda bahagia, tanda selamat dan bahagia. Ketika ada apa-apa, balik ke Allah. Ketika ada apa-apa, balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik berdoa dan meminta, balik membaca Al-Qur'an dan mencoba mempelajari isinya. Qadarullah wa ma syafa'al. Nampaknya ada gangguan sinyal. Mohon bersabar untuk menunggu teman-teman semua. Barakallahu fikum. Tes. Bismillah. Alhamdulillah, Ustaz sudah. Alhamdulillah. Anak sempat hilang. Iya, betul. Dari ini Ustaz dari kunci jawaban Ustaz tadi, dari kunci jawaban. Dosen memberikan kunci jawaban. Alhamdulillah. Antum menangkap suara anak? Kalau suara nangkap, videonya agak lambat.
Nggak tahu. Agak lambat. Videonya agak lambat, tapi kalau suaranya nangkep. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, itu ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat hidayah Al-Quran yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan Anda merasakan, kita semua merasakan bahwa nikmat itu akan semakin besar ketika kita menghadapkan diri dan hati kita untuk mempelajarinya. Maka jangan pernah absen untuk membaca Al-Quran. Jangan pernah absen untuk memahami ayat-ayatnya. Walaupun dalam sehari cuma 1 atau 2 ayat yang Anda baca terjemahannya, itu adalah baik ketimbang sama sekali melewatkan suatu hari Anda tidak berusaha untuk memahami sedikit pun dari ayat-ayat Al-Quran yang antum baca. Semoga apa yang kita pelajari ini memberikan keberkahan dan manfaat bagi kita semuanya. Kita bisa tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.